Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang masih di rumah maupun yang udah di kos atau dimanapun, selalu sehat selalu. Oke? Amin. Kali ini saya akan membawakan tema tentang puasa sunnah. Apa sih sebenarnya puasa sunnah itu? Puasa sunnah itu merupakan ibadah puasa yang dianjurkan bagi umat Islam. Puasa sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah saum, yang merupakan salah satu ibadah yang dijalankan umat Islam di seluruh dunia. Ibadah ini dilakukan dengan menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ibadah puasa ini selain dilakukan di bulan Ramadan juga bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Namun itu bersifat sunnah, yaitu kalau dijalankan itu mendapat pahala, tapi kalau tidak dijalankan juga tidak apa-apa, seperti itu. Meskipun hukumnya dianjurkan untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu, puasa sunnah tidak boleh dilakukan berturut-turut. Jadi tidak boleh gitu loh dilakukan setiap hari gitu. Harus ada jedanya. Hikmah puasa sendiri ada banyak beragamnya teman-teman. Selain sebagai menahan diri, juga kita dapat melatih hidup sederhana. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan yang setimpal. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, karena seseorang itu telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku, maksudnya karena Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rob-Nya. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harum minyak kasturi. Selain menahan diri dari makan dan minum, puasa juga ini mengendalikan diri dari hawa nafsu lainnya seperti emosi dan lain-lain juga. Dalam puasa itu terdapat larangan melakukan hubungan suami istri gitu teman-teman. Selain itu melatih hidup sehat, menjaga kesehatan tubuh, karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa juga bisa membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol di dalam tubuh kita. Selain itu membiasakan diri untuk dapat taat beribadah. Puasa sunnah ada banyak jenisnya. Karena hukumnya tidak wajib, banyak orang yang pasti akan merasa berat dalam menjalankannya. Memilih salah satu dari jenis puasa sunnah dan melakukannya secara konsisten akan membuat kita terbiasa dalam beribadah. Dengan melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib pun akan menjadi semakin mudah dilaksanakan. Ada beberapa jenis dalam puasa sunnah dan ketentuannya teman-teman. Yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini biasa dilakukan di hari Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti dari Imam Qatadah Al-Ansyari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Selain itu, keutamaan puasa Senin Kamis dalam hadis lain yakni pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut kecuali seseorang yang sedang bermusuhan atau memiliki masalah pada saudaranya. Akhirnya urusan mereka sampai mereka berdua damai. Jadi sebelum mereka damai itu nggak bakal dibuka gitu loh, maksudnya pintu surga bagi mereka masalah mereka tuh harus damai juga gitu.
Selain itu ada puasa Daud. Puasa Daud ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Juga sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa Daud ini puasa yang dilakukan secara satu hari puasa, satu hari tidak gitu. Jadi kayak selang-seling gitu loh teman-teman. Selanjutnya adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini adalah puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Seperti itu. Selain itu ada puasa Yaumul Bid. Puasa ini adalah puasa yang dikerjakan sebanyak 3 hari di bulan Hijriah atau dalam kalender Islam, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Selanjutnya adalah puasa Zulhijjah. Puasa ini dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah. Yang selanjutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini berlangsung di bulan Zulhijjah karena pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah atau menjelang hari Idul Adha, dinamakan puasa Arafah karena pada hari tersebut umat Islam yang berhaji sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah. Selanjutnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura ini dilakukan setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Selain itu ada puasa Sya'ban yang dilakukan di bulan Sya'ban. Dan ada beberapa, dan seperti itu. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan teman-teman. Ayo yang tanya. Abel, nanya Abel. Aku mau nanya. Iya. Puasa sunnah yang paling dianjurkan itu puasa sunnah apa ya? Maksudnya puasa sunnah yang paling utama di antara puasa sunnah-sunnah yang lain gitu. Terima kasih. Bentar ya. Kalau menurut saya puasa itu sangat dianjurkan. Semua puasa sunnah itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Lalu apa ya? Walaupun kita puasanya belum secara secara rutin, tapi bila dilaksanakan itu tetap mendapat pahala gitu loh. Jadi puasanya itu nggak ada yang puasa sunnah yang paling utama gitu kalau menurut saya. Semuanya itu utama sih kalau menurut saya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tiada ada ya teman-teman. Kalau begitu saya tutup ya. Assalamualaikum. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tria. Teman-teman, I love you. I love you walaupun baru datang. Terima kasih.